Per tahun 2024, bukan hanya 5 juta orang saja kalangan ekonomi kelas menengah di Indonesia ini turun. Akan tetapi, di tahun 2025 ini, dibandingkan dengan tahun 2019 silam, turunnya itu lebih dari 9 juta orang. 99% ekonomi kelas menengah itu turun ke bawah, alias menjadi miskin. Dan hanya 1% saja yang naik ke kelas atas. Dan kita harus sadar dan akui kalau ini imbas dari 10 tahun silam, yang mana ekonomi Indonesia ini rusak perlahan. Dan pertanyaannya, rusaknya ekonomi itu disebabkan karena sistematik ataupun kebodohan? Maka kita bisa melihat semakin hari semakin kesini kerusakan itu dikarenakan kebodohan, dan data bisa dibuktikan bahwa kerusakan ekonomi itu disebabkan oleh ego pejabatnya. Dan fenomena yang terjadi sekarang ini merupakan hasil yang ditanam di beberapa tahun yang lalu. Saat ini masyarakat hidup dengan pinjaman bukan dari tabungan, karena kita tahu ketika Indonesia ini dilanda oleh COVID, separuh masyarakat Indonesia itu hidup dengan tabungan. Sehingga di tahun 2025 ini, tabungan mereka habis tinggal mencari pinjaman ataupun hutang. Kita bisa melihat melalui data dari Konsumen Bank Indonesia edisi Juni yang memperlihatkan sinyal yang sangat buruk. Pinjaman online ataupun pinjol naik menjadi 27,9%. Mencapai 82,59 triliun. Angka yang fantastik bukan? Lapangan pekerjaan anjlok di zona pesimistis 94,1. Paling anjlok sejak Maret 2022. Pegadaian melonjak 32%. Kredit macet jadi 3%. Sehingga jika masyarakat sudah mulai menjaminkan apa yang dia punya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka itu merupakan sinyal bahwa sistem sudah tidak bisa lagi melindungi masyarakat dari jurang keputusasaan finansial. Dan mereka harus gali lubang tutup lubang, bahkan tidak bisa menutup lubang lagi. Dari kejadian ini, Presiden Prabowo perlu siaga. Di balik geliat jargon optimisme ekonomi dan program populis pemerintah, terlihat kondisi di lapangan ada tanda-tanda yang jauh dari kata menyenangkan, yaitu masyarakat sudah tidak lagi mengandalkan tabungan untuk hidup, melainkan dari hutang. Dari sekian kejadian ini, yang paling tragis yaitu apabila kelas menengah yang sudah mulai rapuh, karena kelas menengah ini yang menjadi penopang ekonomi dan stabilitas negara. Apabila daya beli mereka lemah, pendapatan stagnan, dan konsumsi dipertahankan lewat pinjaman, dan kalau kejadian ini dibiarkan terus-menerus, maka sebuah ledakan sosial ekonomi yang bukan cuma soal angka saja, tapi menyangkut stabilitas negara. Banyak sekali sekarang ini fasilitas buy now pay later. Fasilitas ini sangat berbahaya karena tidak cuma mengancam masyarakat, akan tetapi sistem keuangan dan pejabat politik pun ikut terancam. Lebih dari 352.000 pekerja kehilangan pekerjaan di tahun 2020. Tidak ada lapangan kerjaan baru, tidak ada pendapatan, tapi kebutuhan tetap berjalan. Saat ini para kelas ekonomi menengah sudah tidak bisa menjadi penopang stabilitas ekonomi di Indonesia. Mereka sudah tidak bisa hidup nyaman karena tergelincir dalam lubang perhutangan. Dan mereka berhutang tidak untuk membeli kendaraan, membeli rumah, ataupun gadget baru. Akan tetapi sekedar hanya untuk membeli beras, susu, dan tagihan sekolah anaknya. Pertanyaannya, terus solusinya bagaimana? Yang pertama, basmi koruptor dan korupsi, basmi mafia-mafia ormas dan juga BUMN di lembaga-lembaga. Kalau ini tidak disegerakan, maka imbasnya terjadi demo, kayak yang kita lihat sudah terjadi beberapa pekan lalu. Terombang-ambingnya politik, dan juga pemain asing akan ikut bermain mengacaukan negara ini. Dan sekarang ini tuh yang dibutuhkan solusi nyata yang menyentuh langsung akar permasalahan, seperti menciptakan lapangan kerja baru, tidak cuma pelatihan dan webinar. Kemudian imbas selanjutnya yaitu kepercayaan masyarakat terhadap negara akan hilang. Maka jika kepercayaan itu hilang,
otomatis kepercayaan kepada stabilitas negara juga akan rapuh. Tinggal nunggu waktu saja kehancuran akan terjadi. Maka, pemerintah harus berani jujur untuk melihat kenyataan ini, bahwa saat ini tidak cuma sekedar terjadi pelemahan ekonomi, tetapi juga pergeseran cara hidup masyarakat yang tambah mengkhawatirkan. Jika kelas menengah turun atau rapuh dengan cepat, dan tidak ada upaya untuk pemulihannya, maka silahkan sobat pikirkan apa yang akan terjadi. Dan silahkan komen di bawah ya. Saya tunggu komenannya. Terima kasih.